Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI 1D, dengan NIM 18602052210065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan multikultural. Multikulturalisme terdiri atas kata multi yang berarti plural, kultural yang berarti kebudayaan, dan isme yang berarti aliran atau kepercayaan. Jadi, multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya, tetapi memiliki cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan memiliki kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Jadi, secara kesimpulan, bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan juga umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikulturalisme sekaligus juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Pendidikan multikultural terdiri sendiri merupakan konsep dasar dari sebuah perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan adanya pendidikan multikultural diyakini mampu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya. Adapun tujuan yang dimiliki pendidikan multikultural yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Yang dimaksud dengan tujuan awal pendidikan multikultural yaitu untuk membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru maupun dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan maupun mahasiswa umum. Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah peserta didik agar tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran multikultural yaitu yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan di dalam tindakan sosial. Sikap demokratis tersebut haruslah merupakan bagian dari proses belajar di ruang sekolah dan tempat-tempat pelatihan. 2. Untuk mengembangkan saling pengertian. Di dalam hal ini, para siswa diajarkan bagaimana mencapai saling pengertian antar ras, antar stratifikasi sosial, gender, untuk berbagai problem bersama, serta bagaimana menciptakan keadilan. Menurut Rudi Gunawan, multikulturalisme bagi seluruh peserta didik adalah untuk memberi pendidikan kepada peserta didik bahwa suatu perbedaan itu adalah wajar. Kemudian, menghormati perbedaan etnik, budaya, agama yang menjadikan kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, persamaan dan keadilan dalam perlakuan tanpa membedakan suku, agama, etnis, dan kelompok sosial. Sehingga dari uraian di atas diharapkan gagasan dan konsep pendidikan multikulturalisme dapat menjadi kenyataan, sehingga peserta didik dapat menghargai perbedaan, toleransi terhadap sesama manusia, mampu mengatur diri sendiri, bebas dari paksaan, ancaman, dan kekerasan. Sikap sosialisme dalam pendidikan multikultural yang pertama, yaitu menghormati keberagaman agama, seharusnya dapat menjadi pendorong bagi kita, khususnya bagi umat manusia, untuk dapat menegakkan perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia di bumi ini. Yang kedua adalah perbedaan kemampuan. Kita sadar bahwa kemampuan setiap orang tidak sama. Menghargainya merupakan salah satu dari pendidikan multikultur.
Perbedaan itu kita sebut dengan difabel. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pendidikan multikultur perlu memberikan adanya upaya-upaya untuk menumbuhkan pemahaman sikap seorang siswa agar selalu menghormati, menghargai, melindungi hak-hak orang lain. Dengan arti lain, menghormati segala perbedaan yang ada. Upaya ini dapat dilakukan apabila seorang guru atau dosen memiliki wawasan yang cukup tentang bagaimana menghadapi dan menghormati orang lain yang mempunyai kemampuan berbeda. Akhirnya, apabila seorang guru atau dosen yang memiliki wawasan yang cukup, maka murid-muridnya diharapkan akan mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap mereka yang mempunyai kemampuan-kemampuan berbeda. Terakhir adalah perbedaan bahasa keragaman. Bahasa merupakan salah satu dari keberagaman bangsa kita. Di Indonesia, yang merupakan masyarakat multikultur, terdapat sekitar 250 macam bahasa. 10 bahkan jumlah itu lebih banyak apabila dihitung sekaligus dengan aksen dan dialek yang juga beragam. Tantangan utama dalam tubuh masyarakat yang memiliki multilingual adalah tumbuhnya sikap primordialisme kebahasaan, yaitu timbulnya perasaan bahwa kelompok bahasa yang satu lebih baik dari kelompok bahasa lainnya. Maka keberagaman bahasa tersebut merupakan salah satu dari pendidikan multikultural yang harus dibangun oleh pendidik dan disampaikan kepada murid dengan menyadarkan, kemudian memberi pemahaman peserta didik agar mampu melihat secara positif keberagaman bahasa yang ada. Sekian materi dari saya. Bila ada kurang, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.